Kamu yang teriak-teriak mengatakan tidak mau anaknya WNI, sedangkan kamu menginjak luar negeri adalah dari uang beasiswa negara. Aku somasi kamu. Kembalikan itu beasiswa, ya, atau kau minta maaf kepada publik. Lu tahu nggak, uang yang menyekolahkan kamu itu termasuk juga uang pajak yang dari gua ini juga ada di situ. Uang pajak rakyat, ya, dari pajak PPH, pajak PPN, ya. Jadi kamu yang begitu nyinyir dan sombongnya mengatakan saya tidak mau anak saya WNI, aku aja WNI, sedangkan kamu ke luar negeri dari beasiswa LPDP, tahu diri. Ayo minta maaf kamu. Saya akan somasi kamu agar minta maaf kepada publik. Bahkan saya usulkan kepada Bapak Presiden cabut warga negaranya. Nah itu ya guys ya, sikap tegas yang diambil oleh sosok pengacara kondang Hotman Paris atas tingkah yang telah dilakukan oleh Dwi Sasetyaning Tias teman-teman. Terkait pernyataannya yang kita tahu kalau dia menyinggung cukup aku saja yang WNI, anakku jangan. Nah itu memang pernyataan yang cukup kontroversial teman-teman, dimana setelah diketahui kalau ternyata beliau sekolah di luar negeri menggunakan beasiswa LPDP, yang dimana uang LPDP tersebut diambil dari pajak rakyat teman-teman. Diambil dari pajak rakyat, disekolahkan ke luar negeri demi bisa kembali ke Indonesia atau membantu kemajuan negara Republik Indonesia dengan mengambil andil di Indonesia untuk melakukan banyak perubahan-perubahan. Tapi kesannya malah jijik ya dengan negara yang telah membiayai dia untuk bersekolah ke luar negeri teman-teman. Hal ini memang membuat banyak masyarakat merasa geram, banyak para warganet merasa geram tak terlepas dari sosok pengacara kondang Hotman Paris ini teman-teman. Lantas bagaimana nih pendapat kalian ya? Dari seluruh yang mendapatkan LPDP itu, apakah itu clear? Ada dua contoh, cuman satu pimpinan sedang ke belakang. Ada yang lahir dengan kelebihan, ada yang lahir dengan kekurangan. Mohon maaf Pak Mis, Anda mendapatkan beasiswa? Ya. Yang satu tidak. Bagaimana kayak orang Pak Misbahkun ini bisa bersaing dengan di sebelahnya kalau tidak mendapatkan beasiswa? Beliau masih untung mendapatkan kesempatan. Tapi ada jutaan orang yang kemampuannya seperti Pak Misbahkun, tapi tidak mempunyai kesempatan. Nah inilah gunanya. Kalau persyaratan utamanya harus pintar, betul Pak. Tapi pintar dengan, pertama harus ekonominya yang kurang Pak. Kalau dia kemampuannya itu kurang, di bawah standar sedikit, pilihannya tapi ekonominya tidak mampu sama orang yang di atas standar tapi dia punya kemampuan, ya jangan Pak. Saya rasa ini harus dirubah Pak. Malulah Pak, anak-anak orang kaya mendapatkan LPDP. Malu anak-anak pejabat mendapatkan LPDP. Ini penting. Sekarang kalau saya tanyakan sama Pak Darto, dari seluruh yang mendapatkan LPDP itu, apakah itu clear? Apakah itu clean? Tidak ada nepotisme? Tidak ada akses menuju sana dari pejabat-pejabatnya, dari relasinya, dari kolehannya, dari pejabat mana, kementerian mana? Saya rasa itu juga sulit dijawab kan Pak? Saya bukannya mau menuduh, tapi itu yang dirasakan masyarakat. Saya cuma menampung, sekarang saya bicarakan. Tadi apa yang dikatakan Pak Idrus itu benar, salah satunya. Bahwa yang mendapatkan LPDP itu pas-pasan, istilahnya. Nah ini juga harus dicarikan solusi. Narasi bodoh Tias soal sekolah gratis di Inggris. Ini adalah semua buku dan school supplies yang didapetin sama anakku secara gratis dari sekolah 2 tahun di Inggris. Lagi viral narasinya si Tias yang bilang sekolah di Inggris itu 100% gratis. Katanya buku gratis, alat tulis gratis, bahkan anak datang ke sekolah cukup bawa tas kosong. Kedengarannya indah bagai ya kehidupan di dunia fantasi. Tapi pertanyaannya, benar gratis atau cuma gratis di permukaan? Mari kita bahas. Pertama, sekolah negeri di Inggris itu memang nggak bayar uang sekolah, sama kok kayak di Indonesia. Nggak bayar 12 tahun. Tapi bukan berarti gratis, karena semua itu dibayar lewat pajak rakyat. Dan pajak di Inggris itu tinggi banget, nggak kayak di Indonesia. Pajak penghasilan aja di Inggris itu bisa mencapai 40-45%. Belum lagi national insurance sekitar 8-10%. PPN mereka aja 20%. Belum council tax tiap rumah. Kemarin Indonesia naik dari 10% ke 11% aja. Demo berjilid-jilid bos. Apalagi mau diterapin kayak Inggris. Artinya rakyat Inggris itu bayar jauh lebih mahal daripada Indonesia. Baru dapat layanan
negara. Jadi bukan gratis, tapi redistribusi pajak namanya. Paham? Kedua nih, biaya sekolah di Inggris itu juga nggak nol. Orang tua tetap harus bayar seragam sekolah, makan siang, studi tour, transport, kebutuhan pribadi anak lainnya. Jadi narasi semua ditanggung negara itu nggak utuh. Jadi jangan sesatkan publik lah. Sekarang bandingkan dengan Indonesia. Indonesia itu memang belum sempurna, Tias, tapi negara hadir lewat banyak program pendidikan. Ada BOS untuk sekolah gratis, ada KIP kuliah untuk siswa kurang mampu, ada beasiswa LPDP, ada sekolah gratis SD sampai SMA negeri, ada program digitalisasi sekolah, ada PIP yang merupakan bantuan uang tunai, ada makan bergizi gratis yang sekarang sedang berjalan, dan semua itu dengan pajak yang jauh lebih rendah dibanding negara Inggris yang lu idam-idamkan itu. Jadi poinnya jelas, negara maju itu bukan sulap, mereka kuat karena pajaknya tinggi. Sedangkan Indonesia jalannya beda, bertahap tapi tetap hadir untuk rakyat. Makanya kalau mau bandingin pendidikan, jangan cuma lihat yang enak-enaknya aja. Lihat juga dong siapa yang bayar di belakang layar. Karena di dunia ini hampir nggak ada yang namanya bener-bener gratis. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Lu pakai duit pajak. Ya. Bukan lupa ya. Lu pakai duit pajak. Ingat itu. Kepada seluruh alumni LPDP, tolong ke depan untuk bisa menjaga etika, moral, dan nilai-nilai kebangsaan. Bahwa sekali lagi Anda semuanya bisa berpendidikan tinggi, S2, S3, postdoc ataupun fellowship ya, ataupun kegiatan lainnya yang disebut LPDP itu dari uang rakyat. Ya, itu dari uang rakyat. Tadi Pak Dedi mengingatkan saya ada jargon sekarang LPDP ya. Saya mengingatkan teman-teman lu pakai duit pajak. Ya. Bukan lupa ya. Lu pakai duit pajak. Ingat itu ya. Lu pakai duit pajak. Ya. Dan bahwa LPDP ini terbentuk, berjalan terus karena kepercayaan daripada masyarakat. Jadi mari kita jaga kepercayaan tersebut. Mari kita buktikan teman-teman alumni dan kita semua ya bahwa memang harapan masyarakat dengan membentuk dana abadi pendidikan ini adalah investasi jangka panjang Indonesia menuju Indonesia emas memang berdampak. Ya. Kepada pemerintah, tolong orang seperti ini kami tidak perlu punya warga negara yang sok kayak gini. Saya minta supaya dipecat aja. Kewarganegaraannya ditarik. Biar dia merasa diri hebat dan tinggal di Inggris, itu urusan dia lah. Tapi penghinaannya terhadap bangsa dan negara Indonesia, itu yang saya tuntut sehingga saya minta agar supaya kewarganegaraannya dicabut. Kewarganegaraan warga negara Republik Indonesia dicabut dengan penghinaan yang telah dilakukan dengan ketawa-ketawa, dengan seakan-akan anaknya akan hidup, akan bahagia nanti, akan hebat karena dia menjadi warga negara Inggris. Sedangkan anak-anak yang warga negara Indonesia tidak ada apa-apanya. Padahal dia sendiri mendapatkan itu duduk di Inggris oleh karena biaya dari Republik Indonesia, pajak rakyat bangsa Indonesia. Nah, artinya dia tidak tahu berterima kasih. Kami tidak butuh orang-orang sok kayak gini. Sekali lagi, saya minta pemerintah Republik Indonesia
cabut aja kewarganegaraan orang ini. Nah ini, kenapa di 2 video aku membahas soal penerima beasiswa LPDP yang menyatakan cukup aku saja yang WNI, anakku jangan, itu aku selalu menyisipkan kata-kata, walaupun beliau juga membayar pajak, aku kan juga bayar pajak. Karena ini adalah kalimat template dari beberapa tahun yang lalu untuk orang-orang yang memang mendukung oknum, aku bilang oknum ya, nggak semua penerima beasiswa LPDP kayak gini, oknum yang memanfaatkan loophole dari sistem yang ada. Aku coba jelaskan pendapat aku secara perlahan-lahan ya. Gini loh kak, LPDP itu adalah sistem beasiswa yang memanfaatkan APBN. APBN ini salah satunya dihasilkan oleh pajak. Yang mana yang membayar pajak adalah seluruh masyarakat Indonesia. Kita nggak cuma ngomongin pajak penghasilan, tapi pajak-pajak yang lainnya juga. Dan tidak bisa dihindari, most likely seluruh masyarakat Indonesia ini pernah membayar pajak. Seperti membeli barang dan jasa kena pajak, makan di kafe dan resto kena pajak, beli pulsa kena pajak, gitu ya. Kalau memang seluruh masyarakat Indonesia membayar pajak itu bisa diberikan sekolah gratis, mungkin ceritanya akan beda. Tapi kan ini tidak. PDP ini sistemnya beasiswa, yang mana mencari putra-putri terbaik bangsa untuk dikirimkan ke luar negeri dan kembali lagi ke Indonesia untuk memberikan impact sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk masyarakat. Jadi mau sekolah aja itu nggak cukup, tapi harus bisa membuktikan bahwa dirinya lebih baik dibanding kandidat lain, yang mana membuat LPDP ini menjadi privilege. Statement penerima beasiswa LPDP bayar pajak itu menjadi lucu, karena nggak semua orang yang bayar pajak itu bisa dapat LPDP. Lagi pula kalau ditarik kembali menjadi akar permasalahannya adalah statement cukup aku saja yang WNI, anak aku jangan. Yang disinggung di sini adalah WNI-nya, bukan pemerintahnya, bukan negaranya. Jadi wajar kalau WNI atau masyarakat Indonesia atau si pembayar pajak itu yang akhirnya tersinggung. Karena statement itu rasanya sangat tidak napak tanah di saat dia memanfaatkan privilege sebagai warga negara Indonesia dan mengeluarkan statement apabila cukup dia saja menjadi WNI, anaknya jangan. Ternyata dengan beliau menjadi WNI, beliau bisa memanfaatkan privilege sebagai penerima beasiswa LPDP yang mana bisa disekolahkan ke luar negeri secara gratis. Yang sebenarnya tidak 100% gratis karena ada kewajiban untuk pulang ke Indonesia dan memberikan impact seluas-luasnya kepada masyarakat. Tapi di sini aku tidak menyalahkan opini kakaknya dan aku hanya mempertahankan opini aku karena namanya opini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, boleh setuju, boleh tidak. Jadi segitu dulu untuk hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Gak norak gua nikahnya sama orang Inggris tulen, orang bule asli mata biru, gak norak. Mantan gua itu malah suka banget nyelam di Manado tuh, di Bunaken, yang orang asli darah bule. Elu darah Jawa kok koyok ngono, kok piye? Lah kepriben kowe koyok ngono. Bukan ponakannya, itu tuh manggil tante tuh kurang ajar itu. Nggak tahu diri itu namanya. Jelei. Rai gedek. LPDP. Lu pakai ya, LP lu pakai duit pajak LPDP. Bayar kuliah aja pakai uang kita-kita aja lagunya minta ampun. Udah gitu lu gak usah pakai bikin konten ya. Pakai kontennya, pakai marketnya market netizen Indonesia lu. Gak suka sama negaranya tapi lu konten lu maunya orang Indonesia yang lu market, yang lu sasar. Sasar sono orang bule-bule sono. Bisa gak lu nyatu sana sama orang Inggris? Anak lu kan udah orang Inggris kan? Anak lu orang Inggris kan? Lu nyatu sana sama mama Inggris. Kontenin mereka. Jualnya ke mereka, jangan jual ke kita ya. Gue kasih tahu lo. Enak aja kau. Iya udah diulti suruh balikin nih, makanya gue barusan gue jabarin nih. Ini yang harus dibalikin nih. Nih.
Rai gedek gak ruisin. Rai gedek tenan 2,8. Rai gedek gak ruisin. Rai gedek tenan 2,8 miliar balikin noh. Iya tinggal di report aja akunnya guys, report aja akunnya, terus jangan kasih apapun komen, biar dia tuh makan sama dari orang Inggris aja, jangan makan lagi dari kita udah 2,8 miliar loh uang pajak kita, dimakan sama mereka, buat ngejelek-jelekin kita lagi, yang bener-bener aja itu. Iya uang masyarakat itu. Suruh aja dia ngonten buat marketnya Inggris sana, buat bule-bule Inggris. Ngapain buat kita bangsa yang dibilangnya bangsa yang biarin gue aja yang orang tuanya aja yang WNI, anak-anak gue jangan. Ya Allah. Belgedes. Gue yang mukanya bule aja gue bangga banget jadi Indonesia. Kalau ada lagu Indonesia tuh gue sampai netes air mata gue. Dengerin lagu Tanah Air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Bangganya gue sama orang Indonesia. Jadi orang Indonesia. Bangganya gue. Lagu itu bagus banget guys. Lagu Indonesia itu. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kabu. Indonesia. Jangan sampai anak-anak kalian hilang rasa nasionalisme. Jangan sampai anak-anak kalian lebih bangga jadi orang asing. Kita mati, hidup mati Indonesia. Dari kedua orang ini, kita bisa belajar 1. Medsos bukan tempat untuk nyampah dan ngeluarin semua unek-unek lo. 2. Lo nggak akan selalu dapat dukungan dari netizen. Dan 3. Sebelum posting, mending dipikir dulu gimana konten atau postingan kalian bisa berdampak secara negatif ke orang lain. Kalau yang 3 tadi nggak dipikir-pikir terlebih dahulu, ya nanti nasibnya kayak dua orang ini. Orang kayak gini tuh, digimanain sih enaknya? Sekarang sih udah ada sanksi tegasnya ya, mereka disuruh buat balikin si uang yang mereka gunakan selama LPDP. Terus sekarang ternyata kebukalah semua orang-orang yang menerima LPDP itu ya. 400-an orang katanya kurang berkontribusi sama negeri ini. Bayangin ya guys ya, itu duit pajak kita disuruh wajib bayar pajak. Ternyata itu nggak balik ke kita dengan dampak yang harusnya mereka kasih. Jangankan yang LPDP ya by the way ya. Kalian tahu nggak sih KIPK? KIPK itu juga begitu. Walaupun ya beberapa penerima KIPK emang ya real, mereka itu adalah orang-orang yang memang tidak mampu gitu kan. Tapi banyak juga anomali-anomali di luar sana itu. Nggak tahu emang mereka anaknya orang kaya, apa mereka itu emang nggak sanggup biayain gaya hidup mereka. Lah gimana? Kok ya ada gitu loh. Anak KIPK bisa liburan sebebas itu. Keluar kota sering banget. Kalau udah cair KIPK-nya, cair guys. Dan itu kalian tahu, itu diomongin pas di mall, lagi makan-makan all you can eat. Coba pikir. Ya kalau nge-mallnya sekali-kali, ya sebagai mahasiswa kita ngerasain stres ya wajar. Kalau misalnya itu tiap pekan, bahkan tiap hari, wajar nggak sih kayak gitu? Begitukah penerima KIPK di perguruan tinggi itu? Yang menjadi pertanyaan tuh, ini sebenarnya tuh beasiswa segitu banyak dari LPDP sampai KIPK. Gimana caranya supaya tepat sasaran gitu loh, biar nggak kayak gini lagi. Masalahnya tuh terus berulang. Terus kapan kita merasakan dampaknya, kita merasakan manfaatnya dari orang-orang yang sudah berpendidikan itu? Apalagi kemarin ada mbak-mbak yang dia nyatet kontribusinya poin ke-7, kayak begitu. Ya udahlah, bingung juga ini.
harus merespon seperti apa lagi dengan keadaan negara kita yang kayak gini. Ya ampun, ya ampun. Guys, sekarang ini adalah zaman-zaman media sosial. Jadi kalau kamu punya unek-unek gitu dalam hati ya, jangan keburu di-share dulu di media sosial ya. Harus dipikir berulang kali, 100 kali, bahkan 1000 kali. Karena apa? Sesuatu yang udah terucap dari mulutmu tidak bisa ditarik kembali. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mulutmu harimaumu guys ya. Jadi ditimbang-timbang dulu, jangan sampai apa yang kamu share itu bisa menimbulkan kegaduhan sosial. Lebih-lebih kegaduhan sosial itu akan berdampak buruk untuk dirimu sendiri, karirmu, rumah tanggamu, atau juga profesimu yang memang sudah lama kamu bangun mulai dari nol. Jangan-jangan hancur hanya gara-gara kamu terlalu gegabah. Camkan itu ya guys. Tidak cukup aku yang WNI, anak-anakku juga harus WNI juga. I want you to become an Indonesian citizen because this is a lifetime privilege that you will have to be grateful. Tidak cukup aku yang WNI, anak-anakku juga harus WNI juga. Ini adalah paket yang sangat penting yang menyangkut masa depan anakku. Kita coba buka ya. Oh my god. Who is this? It's yours. Why do you like to be an Indonesian? Because I like Indonesia. This isn't just paper or passport. This is your identity as part of Indonesian civilization. So we're talking about the whole civilization. I want you to become an Indonesian citizen because you will have the privilege and opportunity to live and continuing Indonesian culture. You will taste and you will have the most delicious Indonesian food, and you will carry and pass this culture to your next generation in the future. This is a lifetime privilege that you will have to be grateful. So you have to remember that you are an Indonesian by blood. You're proud of become a part of the society. Nah itu ya guys ya, bagaimana nih pendapat kalian setelah mendengar beberapa video-video tersebut terkait updatean tentang kasus Dwi Sasetyani Tias teman-teman yang terus saja menjadi perbincangan hangat di kalangan media sosial teman-teman. Lantas bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.